Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Masih diberi kesempatan menjalani semua ibadah di bulan Ramadan. Masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Syawal. Dan sekarang ini kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Syawal ini ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Syawal itu artinya peningkatan, meningkat. Kalau satu bulan yang lalu kita ditempa oleh Allah beribadah secara maksimal, melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh, melakukan qiyam Ramadan 1 bulan penuh, melakukan qiraatul Quran, sedekah, takjil dan lain sebagainya. Itu semua telah kita lewati dengan susah payah, jerih payah kita, biar kita berusaha Ramadan itu maksimal kita lakukan. Pasca Ramadan, bulan Syawal harusnya lebih meningkat dari bulan Ramadan. Makanya Syawal itu disebut bermakna peningkatan. Bulan Syawal ini melakukan ibadah apapun terasa lebih berat. Puasa Syawal lebih berat daripada puasa Ramadan. Padahal puasa Syawal hanya 6 hari. Masih banyak orang yang sampai saat ini belum melakukan puasa Syawal. Karena puasa Syawal lebih berat daripada puasa Ramadan. Padahal puasa Syawal itu adalah puasa yang menentukan amal-amal kita Ramadan diterima oleh Allah. Puasa Syawal itu puasa yang Allah anugerahi akan meraih pahala puasa 1 tahun. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berpuasa sepanjang tahun. Beliau berpuasa setiap hari 1 tahun. Nabi Daud alaihissalam, beliau berpuasa setengah tahun. Hari ini puasa, esok berbuka, lusa berpuasa. Nabi Muhammad, Allah wajibkan puasa hanya 1 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal, maka orang itu akan meraih pahala puasa 1 tahun, sama seperti puasanya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya kata Nabi, man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kasaumi dahri. Siapa orang yang telah berpuasa Ramadan, kemudian dia lanjutkan, dia iringi dengan 6 hari bulan Syawal, maka orang itu mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi puasa Syawal lebih berat daripada puasa Ramadan. Qiyam, bangun malam bulan Syawal lebih berat. Padahal bulan Ramadan kita hampir setiap malam
melakukan qiyam Ramadan. Tapi bulan Syawal ini lebih berat. Baca Al-Quran setiap hari, setiap saat di bulan Ramadan. Tapi bulan Syawal lebih berat membaca Al-Quran seperti bulan Ramadan. Makanya Syawal disebut peningkatan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua, bulan Syawal ini adalah bulannya silaturahim. Yang dekat kita bersilaturahmi, yang jauh pun kita parangi, kita jambangi, kita datangi, agar kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah karena telah menyambung silaturahmi. Bahkan tidak sedikit ajang silaturahmi di bulan Syawal yang disebut dengan halal bihalal. Apa perintah Allah sehingga kita dianjurkan untuk halal bihalal di antara kita manusia? Ramadan antara kita dengan Allah, Syawal ini antara kita dengan kita. Yang pertama, halal bihalal itu adalah perintah Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai para manusia, makanlah kamu, bekerjalah kamu, beraktivitaslah kamu, berinovasilah kamu dari apa yang telah Allah berikan di dunia ini, halalan thayyibah, yang halal dan yang thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu adalah musuh buat kamu yang paling nyata. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, yang pertama, Allah kalau urusan halal itu urusan manusia, maka disebut ya ayyuhan nas. Beda dengan Allah menyuruh kita puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu. Khusus puasa Ramadan itu kepada orang-orang yang beriman. Tapi berkaitan dengan halal, berkaitan dengan interaksi, berkaitan dengan bekerja, berkaitan dengan beramal, itu manusia dengan manusia. Maka Allah sebut, Allah seru di ayat ini, ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Baik dia muslim ataupun non muslim, baik dia orang Jawa ataupun orang Betawi, dari suku mana saja, dari negara mana saja, redaksinya sama, wahai para manusia. Yang Allah perintahkan kepada kita, wahai para manusia, siapapun kita, apapun suku kita, apapun negara bangsa kita, kata Allah, makan, beraktivitas, bekerjalah yang baik, yang halal. Jadi ketika kita berhubungan dengan manusia, maka berlaku halal. Karena itu Allah menyebutkan kata al-halal. Halal itu dari akar kata al-hillu, yang artinya terurai.
terurai dari hal-hal yang kusut. Kalau kita punya masalah dengan saudara kita punya masalah dengan tetangga kita punya masalah dengan orang-orang di sekeliling kita, baik dia muslim ataupun tidak muslim, maka kata Allah, halalkan diantaranya, urai, selesaikan, jangan sampai ada masalah seperti benang kusut. Ini ada di bulan Syawal. Kita urai kalau kita punya masalah di antara kita. Dengan apa? Dengan memaafkan. Maka kata maaf itu tertera di dalam Al-Quran. Kata Allah dalam surah akhir Al-Baqarah. Dan doa ini sering kita minta, sering kita baca. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Ya Allah, maafkan saya, ampuni saya, dan rahmati saya. Ini doa yang mustajab di penghujung surah Al-Baqarah. Kenapa kita minta maaf kepada Allah? Karena maafnya Allah tanpa berbekas. Allah kalau sudah memaafkan hambanya tanpa berbekas, dihapus habis dosa orang itu, catatannya pun habis dihapus oleh Allah. Artinya kalau ada orang yang minta maaf kepada kita, maka kita hapus luka itu bersih tanpa berbekas, catatannya pun enggak ada. Itu namanya maaf. Makanya orang-orang yang pemaaf lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf lebih gampang, lebih mudah. Dan minta maaf pekerjaan yang mulia. Tapi memaafkan itu lebih berat. Apalagi orang yang minta maaf pernah menzolimi kita, pernah membuat kita kecewa, pernah bikin hati kita sakit. Kita rasanya berat untuk memaafkan orang itu. Tapi pemaaf itu lebih mulia di sisi Allah. Dan orang yang mampu memaafkan, kata Allah dalam Al-Quran, itulah ciri-ciri orang bertakwa. Dan ciri-ciri orang penghuni surga. Karena salah satu pintu surga itu adalah wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Pintu surga itu ada 8. Salah satunya pintu yang bernama orang-orang yang mampu menahan amarah dan mampu memberikan maaf. Nah, di bulan Syawal ini kita urai kalau hati kita pernah sakit, disakiti orang. Kalau kita pernah memutuskan tali silaturahmi dengan orang lain, maka di bulan Syawal sambung itu semua, urai itu semua. Yang ada dalam pikiran kita, hari ini kita ketemu Syawal, tapi belum tentu tahun depan Syawal akan bertemu dengan kita. Bisa jadi tahun depan kita sudah berada di alam kubur. Selagi kita masih hidup, kita masih Allah beri kesempatan, maka maafkan kesalahan orang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena itu Nabi pesan. Nabi pesan kepada kita, kata Nabi, man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyatahallal. Barang siapa yang pernah berbuat zalim, pernah nyakitin orang, kata Nabi, falyatahallal, maka segera halalkan itu.
Jadi kalau kita pernah menyakiti orang, saudara kita, orang lain, tetangga kita, siapapun dia pernah kita sakiti, maka kata Nabi, falyatahallal, segera dihalalkan, segera diurai. Kalau sampai mati orang itu belum menyelesaikan, belum menghalalkan, belum mengurai, maka kata Nabi, orang itu disebut muflis, yaitu orang bangkrut. Orang bangkrut itu adalah, dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti kembali pulang kampung menghadap Allah. Dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala sedekah infak, tapi dia juga bawa dosa pernah menzolimi orang, pernah menyakiti orang. Maka orang itu disebut orang yang muflis. Masyarul muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa membuka hati kita, bisa memaafkan kesalahan orang seberat apapun. Itu semua hanya urusan dunia. Dan dunia ini semegah apapun yang kita punya, semewah apapun yang kita miliki, ketika kita mati, semuanya akan kita tinggalkan. Dan kita semua sepakat, kalau kita mati, pengennya mati husnul khotimah. Hubungan manusia dengan manusia kita tuntaskan selama kita berada di dunia ini. Hubungan dengan Allah pun kita rapihkan, agar kita orang-orang yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan bisa masuk ke dalam surganya bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnuhu wal ghafurur rahim.